Masuk untuk podcast kita bersama teman-teman KKN IT UMY 233. Pada malam hari ini kita membawakan tema yaitu membagi ngobrol inspiratif. Ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk teman-teman yang ada di Instagram, selamat malam, selamat bergabung. Terus untuk teman-teman yang ada di radio komunitas Hiburan Anak Muda 107.7 FM, poin 7 sekarang ya. Salam Aditya Karya Ahmad Fayuda. Salam Aditya Karya Ahmad. Itu salam wajib mas kalau untuk Karya Taruna. Oke mas. Di sini saya juga perdana dari perwakilan dari KKN ya mas. Saya dari Karya Muda dan saya Muhammad Irfan Hanif, perwakilan dari KKN Reguler IT 233 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, bareng sama narasumber yang kemarin sudah ditunggu-tunggu. Kemarin pengen bahas tentang Karang Taruna. Betul sekali mas. Untuk di Bos hari ini ada yang mas-mas Karang Taruna banget kayak gitu. Sebenarnya ada dua mas. Tapi yang satunya sudah sibuk banget. Sibuk sekarang. Untuk malam hari ini ya kita bersama Bapak Mas Duki Rahmat. Tua banget ya. Mas, nama bapak nih? Bro. Bro Mas Duki ya. Seperti itu. Beliau ini Mas ini ya. Beliau ini kebetulan senior saya di Karang Taruna juga mas. Untuk saat ini menjabat sebagai lurah desa. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Mas Duki langsung. Mas Duki langsung seperti itu biar kesannya lebih jelas dan lebih transparan. Biar tidak ada dusta di antara kita gitu loh. Terbuka. Mungkin Mas Irfan bisa dipandu untuk tema kita pada malam hari ini. Yang pertama ya mungkin bagi para pengikut Instagram kan mungkin belum kenal Pak Mas Duki ini siapa. Ya, monggo diperkenalkan terlebih dahulu. Ya. Selamat malam, salam Aditya Karya Ahmad Fayuda. Salam Aditya Karya Ahmad Fayuda. Para pendengar setia radio Hiburan Anak Muda di 107.7 maupun sahabat media sosial yang mungkin malam ini masih galau, belum kena janjian untuk keluar karena masih PPKB, pembatasan sosial masyarakat. Kalau dulu terkenanya PSBB. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk bareng. Setelah sekian lama saya nggak duduk di sini. Akhirnya saya bisa duduk di sini lagi. Ya. Nostalgia bersama teman-teman Karang Taruna, dan alhamdulillah ada teman-teman dari KKN UMJ yang selama beberapa minggu ini KKN di Kelurahan Bosari mohon izin kayak formal banget ya ini. Seakan saya itu di sidang pendadaran nih, ada dua pembimbing. Nama saya Mas Duki Rahmat, kebetulan dulu pernah mengalami kecelakaan sejarah menjadi ketua Karang Taruna di Hiburan Anak Muda periode 2016-2018, dan saya belum sampai akhir periode itu sudah digulingkan dipaksa untuk mengundurkan diri dari ketua Karang Taruna karena suatu hal, sehingga saya kemarin belum Husnul Khotimah menjadi ketua Karang Taruna karena belum sampai akhir periode saya sudah berhenti. Ini tuh mas sedikit sekelumit nama atau apa yang pernah saya alami di Karang Taruna di Hiburan. Masuk ya mas ya. Masuk dulu. Ini jadi gini Mas. Kemarin itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram itu terkait Karang Taruna. Yang pertama itu terkait tentang bagaimana dulu Mas ketika menjabat sebagai ketua Karang Taruna itu bagaimana tetap produktif. Kalau ini pertanyaannya mungkin dulu di masa ini Mas belum ada pandemi ya, jadi kemarin ada pertanyaan gimana sih mungkin tips dan trik agar tetap produktif di masa pandemi. Mungkin itu dulu sebagai pemula, nanti untuk lebih jauhnya. Ini pandemi atau sebelum pandemi? Tips untuk saat ini. Saat ini. Gitu. Ya, yang jelas tentu dengan adanya pandemi ini segala kegiatan kita itu pasti berubah.
baik dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya semuanya berubah. Tak ada yang tak berubah kecuali statusnya Mas Yuga itu. Dari sebelum pandemi sampai sekarang Masih tetap masih abadi. Abadi sebagai mahasiswa dan abadi menjomblo. Iya masih stabil. Ada belum ada. Alhamdulillah. Masih konsisten. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi ini satu hal tentu yang pasti berubah secara kegiatan kita lebih disiplin ya. Disiplin dalam PHBS, pola hidup bersih dan sehat itu mau nggak mau sekarang itu kita harus bawa sanitizer dan kita rajin cuci tangan walaupun nggak disuruh makan tapi kita cuci tangan. Cuci tangan. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin sekarang lebih efektif dengan media sosial. Selain itu juga kita juga sering bertemu dengan keluarga. Tentu hal-hal ini harus kita maknai dengan suatu hal yang positif agar imun kita meningkat. Dan satu hal yang harus kita ambil pelajaran bahwa setidaknya dengan adanya pandemi ini kita belajar banyak sekali. Tentu kaitan hal ini juga bagi generasi muda dengan kemarin stay at home di rumah saja itu harus menambah banyak sekali pengalaman yang bisa ditumbuh kembangkan dalam hal ini kaitan dengan mensikapi di rumah saja. Banyak yang kemudian di Kelurahan Bosari ini juga banyak yang mereka ketika di rumah saja itu jadi koki dadaan. Masak nggak bisa kemana-mana, masak di rumah. Jadi kemudian banyak juga yang kemudian bermain media sosial, menjadi vlogger dadaan dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya tentu dengan adanya pandemi COVID ini banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil bagaimana kita mensikapinya. Kaitan dengan kegiatan positif maupun agar tetap produktif di masa pandemi ini, tinggal passion kita itu apa. Nah, di saat pandemi ini tentu banyak hal sekali untuk mengintrospeksi diri dan mengkaji, mendalami apa yang menjadi passion kita. Kalau passionnya Mas juga ini kan kulineran. Kulineran kopi, madang, mangan, masker. Cerita ini. Madang, mangan, masker. Sehingga kalau Mas juga itu yang paling digarisbawahi mangan. Sebetulnya mangan mas, tapi kalau ngomong Aku bisa pertanyaan. pencernaan kurang lancar mas. Intinya di saat pandemi ini kita lebih banyak waktu introspeksi diri dan mendalami apa yang menjadi passion kita sehingga setelah pandemi nanti berakhir, insya Allah amin, kita bisa berpacu dengan waktu, berpacu dengan keadaan untuk lebih baik. Terutama yang PHBS tadi mas. Ya. Soalnya mungkin kalau kita ini sebenarnya kalau untuk pandemi ini kita sudah beberapa kali maksudnya beberapa kasus sudah ada gitu mas. Tapi untuk saat ini kan untuk kasusnya ini global mas, jadi seluruh dunia itu merasakan dan benar yang dikatakan oleh Mas Dugi tadi bahwa ini banyak segi positifnya sebenarnya kalau kita bisa mencerna secara baik itu. Jadi walaupun pandemi masih tetap produktif. Ya, wajib gitu. Wajib. Produktif mas. Aku produktif mas. Nggak tahu aja. Monggo lanjut apa? Ada pertanyaan apa kemarin? Mungkin gini ya Mas Dugi. Dari awal dulu saya mau bertanya. Awalnya masuk Karang Taruna ini pun ya. Dari dulu mungkin dari remaja. Awal-awal masuk Karang Taruna itu perasaannya gimana? Ini mas Kalau tidak main perasaannya baper saya. berat nih. Berat. Yeah. Jadi tadi saya singgung di awal, saya itu mengalami kecelakaan sejarah untuk masuk di Karang Taruna. Jadi memang sebuah ketidaksengajaan saya bisa masuk di Karang Taruna. Waktu itu memang awalnya sih coba-coba. Awalnya sih coba-coba. Dalam hal coba-coba memang waktu itu saya masih ingat pertama kali terlibat di Karang Taruna itu 2009 waktu lomba Karang Taruna berprestasi nih, waktu Mas Asi ketuanya. 2009 itu ya, waktu itu saya senang foto sih, kemudian diajak teman, yuk ikut ada penjurian Karang Taruna.
waktu itu masih tingkat tinggi atau tingkat nasional saya lupa, ikut ya aktif aja, ikut motret karena saya senangnya fotografi. Motret aja kegiatan itu sebagai dokumentasi, kemudian ya setelah itu ikut kegiatan. Tentu tadi saya bisanya motret itu menurut saya adalah salah satu sumbangsih saya untuk desa, dalam hal ini Karang Taruna. Walaupun kalau dibaratkan waktu itu saya masih butiran debu, yang mungkin ketika didamu itu nggak kelihatan, atau mungkin ya ibaratnya sapu itu saya masih satu buah lidi yang nggak berarti. Tapi karena saya desain moto, saya terlibat di kegiatan itu dan alhamdulillah berproses terus sampai saat ini, sampai ketagihan. Tadi awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan. Betul. Jadi Karang Taruna itu candu, buat candu. Karena kenapa candu? Karena ada yang cantik. Wah, jatuh cinta di Karang Taruna. Ada cinta di Karang Taruna. Itu sih, awalnya sih coba-coba. Dan ya memang karena memang saya terbesarkan dari keluarga sosial yang lebih banyak bergerak di kehidupan masyarakat, sehingga karena Karang Taruna ini bagian dari lembaga kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, ya pas aja dengan passion, pas aja dengan hati, pas aja dengan dorongan keluarga. Itu memang kegiatan sosial banyak gendang-gending. Sehingga dulu itu saya sering tidur di sini. Dari rumah pertama saya itu sini dulu. Rumah kedua, rumah pertama Mas. Iya. Kalau sekarang rumah pertama balik desa, balik. Itu Realitas itu. Masuk Mas. Kalau kita tadi kan sedikit menggarisbawahi dari yang dikatakan Mas Duki tadi, bahwa dulu hobi ini fotografi, terus untuk saat itu mungkin bisa nih baru fotografi. Nah, seperti dikatakan tadi, nah aku iso nih fotografi, maksudnya iso berpartisipasi, iso berguna di desa, kenapa enggak? Ya dong Mas. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi lihat IG kita atau lagi dengar di radio, ayo nggak usah takut, kita ke Karang Taruna. Ada panggilan. Ada jomblo. Jangan. Fungsi Ini pakai sopo tau. Apalagi. Oh, bisa dijawab apa loh? Kalau enggak saya yang tanya. Berarti dulu awalnya coba-coba ya? Coba-coba. Lama-lama ketagihan. Lama-lama ketagihan. Bapak bisa jadi ketua. Ya, jadi gimana ya? Kalau di Karang Taruna itu memang nggak tahu sih kenapa, karena mekanisme dalam penentuan ketua tentu kalau di Karang Taruna itu kan ada namanya temu karya. Temu karya itu forum tertinggi di Karang Taruna yang membahas ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, membahas garis besar haluan dari Karang Taruna, dan tentu penentuan pengurus ketua waktu itu. Sehingga forum waktu itu ya mengamanatkan saya untuk menjadi ketua. Kenapa saya dipilih menjadi ketua? Nah, tanya teman-teman. Karena sebenarnya saya membuat tim gagal, tim sukses. Saya membuat tim gagal, gimana caranya saya nggak dipilih menjadi ketua? Karena ya memang kalau orang yang basicnya awal tidak senang dengan sosial, memang di Karang Taruna ini kan kita dijadikan ujung tombak dan ujung tombok. Tombak dan tombok ya. Jadi memang kalau saya mempunyai prinsip ketika kita bisa berbuat baik sekecil apapun di posisi apapun, itu menurut saya sebuah kebanggaan, sebuah kepuasan. Dan apa yang kami lakukan adalah, saya masih ingat kata orang tua saya, "Ki carane itu jadi wong sing manfaat." Kalau bahasa kerennya sekarang itu urip iku urup. Bagaimana hidup kita itu bisa memberikan manfaat. Dalam arti memang apa yang kita lakukan di Karang Taruna ya mengalir saja sesuai dengan tupoksi. Mungkin teman-teman Karang Taruna melihat orang liyane ini, jadi dari yang terjelek ini yang paling jelek. Dari yang terjelek paling jelek, kemudian
teman-teman berikan amanah. Ketika kita diberikan amanah, ya bisanya kita hanya sedikit jauh, mari kita lakukan bersama itu. Yang bisa menilai teman-teman, Mas. Kalau saya menilai diri saya kok bisa jadi ketua, ya nanti saya dikira sombong. Enggak apa, ini bilang kok sih. Papali. Gini Mas, ini menarik Mas. Kalau kita berbicara tentang Karang Taruna, menurut Mas Dugi sendiri itu gimana sih untuk Karang Taruna saat ini dan Karang Taruna di era ini Mas Dugi dulu, atau mungkin ada kritik atau saran atau apalah gitu? Jelas pasti berbeda. Karang Taruna 3 tahun yang lalu, Karang Taruna 6 tahun yang lalu, dan Karang Taruna yang sekarang. Karena yang pertama, yang jelas dari karakter pemuda sekarang itu pasti berbeda. Panganannya saya ini lebih macam-macam, pikirannya lebih macam-macam. Dari sisi SDM saya yakin kalau sekarang itu lebih mumpuni, lebih mempunyai keahlian, lebih bagus lah. Karena memang pendidikannya sekarang rata-rata sudah punya semua. Tapi mungkin dari sisi loyalitas, dari sisi kesiapan waktu, saya yakin lebih banyak teman-teman yang dulu. Karena dulu belum ada gadgetnya. Ini yang mungkin sekarang itu merubah. Dalam arti merubah, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dalam arti negatifnya, kalau dulu orang itu nggak punya hiburannya ya bisa kumpul sama teman-teman di satu organisasi di Karang Taruna. Di Karang Taruna itu kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, kita bisa tukar informasi, bisa mengagendakan sesuatu yang baru di Karang Taruna. Kemudian itu kita tuangkan dalam aksi. Nah, kalau sekarang mungkin rapat aja bareng diri semua. Rapat kesannya itu aja, via aja ya. Ngecek. Ya Aku, dia. Ini mau jajunku, ayo. Bentar. Jadi memang kalau sekarang teman-teman itu lebih karena mungkin hiburan sekarang banyak, media sosial banyak, sehingga intensitas untuk ngobrol, untuk berdiskusi itu lebih berkurang. Karena ada pepatah, wah ngopi mie kurang kental, turunmu kurang wengi, dolanmu kurang adoh. Ya, ketika kita hanya main HP, memang kita bisa berselancar kemanapun, tapi berdiskusi ini salah satu hal untuk memantik dan intinya mengasah diskusi kita. Nah, mungkin yang dialami di era ini itu dengan adanya teknologi, mungkin sisi positifnya itu belum banyak yang digali, terutama untuk kemajuan Karang Taruna, sehingga mereka lebih banyak dominan menggunakan media sosial. Kemudian mereka itu banyak nunduknya. Memang bagus sebenarnya, orang nunduk itu bagus, tapi nunduknya nggak main jempol. Sehingga memang beberapa kali dulu waktu saya menjabat itu sharing aja sih, entah nyambung sama pertanyaannya apa enggak. Itu ketika rapat itu kadang HP kita kumpulkan jadi satu gitu. Dengan harapan memang kita fokus ketika dalam sebuah organisasi dan kita diskusi, karena ya itu ketika HP itu sudah berkumpul semua ya kan pikirannya ngendi-ngendi Malah ngikir HP kumpul kayak menurut saya. Mas. Nah, iya maksudnya ya usah berarti ya teman. Mamaku nelpon. Karena gara-gara HP dulu cerita intermezzo sih waktu Karang Taruna. Saya masih ingat di Grebek Selarong, itu saya pernah diputus pacar saya gara-gara dolanan HP ya. Jadi dunia malam mingguan malah MC di Grebek Selarong. Nah diputus saya. Karena ranah HP kan orang. Berarti itu Untuk masyarakat. Karena kan prinsipnya kita itu sebagai lilin di kegelapan. Oke. Itu kata Pak Jokowi. Jadi kita bisa memberikan keterangan di dalam kegelapan. Dalam arti bahwa dengan carut marutnya birokrasi, dengan suramnya Indonesia, bahasa serem banget. Ya dengan kondisi kegiatan masyarakat yang mungkin banyak sekali dinamika, gimana caranya Karang Taruna itu hadir dengan memangkas birokrasi dengan menghadirkan pemerintah, menghadirkan keterhadiran Karang Taruna, sehingga
waktu itu saya masih ingat kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah kegiatan yang sederhana tapi itu terasa di masyarakat. Contoh ya, waktu itu memang sebelum kita punya ambulan ya Mas Yuda, sebelum kita punya ambulan saya masih ingat karena warga masyarakat di desa Mbosari ini kan kalau dibilang karakter masyarakatnya menengah ke bawah, masih banyak menengah ke bawah yang mereka notabene masih ketika berobat ke rumah sakit, ke puskesmas itu masih kesulitan untuk mobilisasi atau sehingga mereka masih memilih aku di rumah saja, insya Allah aku ora popo. Jadi mereka tidak memeriksa kesehatannya. Sehingga itu yang kemudian kami tangkap bahwa kami harus menjemput mereka, mengantarkan mereka, mengurus mereka ke rumah sakit karena mungkin mereka tidak mengurus kesehatan itu karena mungkin takut dibayar mahal, takut nggak ada kendaraan dan sebagainya. Sehingga hal sederhana yang kami lakukan, kita bilang teman-teman, kita nggak punya apa-apa, kita punya tenaga, kita punya waktu, yuk bantu mereka. Caranya pinjam mobil pamong, saya masih ingat, kita pinjam mobil pamong untuk mengantarkan, mengadvokasi teman-teman warga Kelurahan Mbosari ke rumah sakit. Nah, itu kita lakukan secara konsisten. Kuncinya itu kan konsisten. Ya, Mas juga kalau mau pendekatan sama saya, kuncinya konsisten juga ya. Kita konsisten. Mulai dari yang sederhana, ada jajak ini ayam. Malah sih di roasting tuh ini. Ini sama pemilik pengajar. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sederhana, kita lakukan secara kontinu dan alhamdulillah masyarakat merespon itu. Kemudian kaitan dengan prestasi karena itu namanya lomba tentu ada parameter-parameter yang mungkin terpenuhi oleh karang-karang di Korana sehingga dipandang pantas untuk mendapatkan gelar tersebut. Sehingga apa yang kami lakukan sebenarnya tidak mencari juara, tapi kita mengalir apa yang menjadi tugas fungsi kami laksanakan karena prinsipnya karang-karangan dari kita oleh kita untuk masyarakat. Itu yang kami lakukan. Dan alhamdulillah berkat kesulitan, berkat doa dari teman-teman semuanya, ini ada 2009 2016 ya setidaknya karena Karang-Taruna saya bisa naik pesawat Karang-Taruna bisa tidur di hotel karena Karang-Taruna punya teman banyak ya nilai positifnya banyak dari awalnya yang coba-coba asalkan jangan nyoba-nyoba yang lain Coba-coba boleh asal yang positif 100% juta kan positif apa lagi? Positif gabut gitu. Terus Karang-Taruna ada lagi kemarin yang sempat bertanya pas kita live kemarin dan kemarin kan ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Terus saya buatkan sedikit mengirimkan pertanyaan di Instagram di Karang-Taruna itu kemarin ada permasalahan terkait ini sulitnya regenerasi. Nah itu gimana? Mungkin pendapat Mas Dugi sendiri untuk di Karang-Taruna Purana Muda dulu kan Mas Dugi itu mulai bergabung di 2009 toh. Nah itu kan 2009 itu kan masa baktinya itu masih Mas Pranasik ya tadi ya Mas Pranasik. Nah mungkin sudah muncul kan udah tahu tips dan triknya yang mungkin dilakukan dulu Mas Pranasik terus diteruskan oleh Mas Dugi mungkin bisa dibantu. Jadi kalau kita flashback ke belakang dan melihat beberapa organisasi sosial, memang kaderisasi itu menjadi masalah utama atau sumber tidak berlangsungnya sebuah organisasi. Itu yang pertama. Semua lembaga sosial itu rata-rata yang mengkaderisasi menjadi permasalahan. Yang kedua, permasalahan yang sering terjadi karena kaderisasi ada one man show atau ada dominan satu tokoh yang kemudian mendominasi dalam sebuah organisasi itu yang kedua. Sehingga dua hal ini yang coba waktu itu kami lakukan untuk memutus dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya bagaimana caranya agar regenerasi ini tetap berlangsung. Yang pertama tentu kami lakukan membuat Karang-Taruna itu asik. Kita membranding Karang-Taruna itu membranding ulang karena image-nya, mohon maaf, Karang-Taruna dulu itu ya
organisasi desa gitu ya. Iya. Ya kan? Ono yang ngerapat, Rapat, malam minggu rapat, rapat. intinya nih rapat gitu kan. Rapat, Paling 17-an, ada Israel gitu kan. Ya itu kita kemudian yang kami lakukan adalah membranding ulang tentang Karang Taruna. Itu hal yang mendasar yang harus kita lakukan, sehingga kalau dulu kita punya prinsip kita buat Karang Taruna itu keren, itu yang utama. Sehingga teman-teman generasi muda, terutama yang milenial sekarang itu tertarik, itu yang utama. Jadi membuat citra Karang Taruna itu menarik, tidak menjadi organisasi sosial dalam tanda kutip. Karena kalau bayangannya sosial itu mesti mentombok tadi. Jadi kayak itu memang nyambut gawe, wah kesel, peladen, Karang Taruna kan image-nya dulu itu. Sehingga kita membranding ulang, brandingnya dalam sisi branding itu kita lihat potensi yang ada di wilayah kita. Oh ya tadi disampaikan, oh sana senang apa fotografi, sana senang apa ini, kita pendekatan lain. Kemudian waktu itu saya masih ingat juga baik itu di Ketua Karang Taruna Julid maupun di Ketua Karang Taruna ya, saya harus aktif untuk mendekati teman-teman yang potensial. Dalam arti kita harus jemput bola kader. Karena ketika kita menunggu mereka berpartisipasi aktif itu pasti lama. Sehingga saya harus datang, saya harus sowan, saya menyampaikan tentang garis besar Karang Taruna apa yang kami lakukan sehingga mereka akan tertarik. Itu kita lakukan terus. Sehingga awal mungkin Mas Yuga ini belum ikut Karang Taruna kan, saya datangin terus, Mas, itu tarik, kamu senang apa? Senang itu. Kita cari kabelkan. Hal-hal seperti itu yang kami lakukan. Kemudian dalam kegiatan Karang Taruna, waktu saya menjabat Ketua Karang Taruna, pasti saya ajak teman-teman. Baik itu ketika kita sharing materi, ketika kita menghadiri acara, sehingga setidaknya link-link kita, relasi-relasi kita itu diketahui oleh teman-teman yang lain. Sehingga ini yang untuk memutus Garmenso tadi. Saya nggak mau bahwa ketika nanti pergantian pengurus itu nggak tahu Karang Taruna di Koran dari dulu jejaringnya mana aja tuh, mitranya mana aja tuh, apa yang telah dilakukan. Hal-hal seperti ini yang mungkin menjadi permasalahan mendasar yang tidak banyak kemudian untuk dikupas, dicari solusinya. Secara prinsip memang tadi kita harus membranding Karang Taruna, apalagi di generasi saat ini yang mungkin banyak yang apatis dan lebih dominan mengenai media sosial. Mungkin melalui media sosial saya yakin bisa membawa nama Karang Taruna itu lebih besar. Mas dulu aktif di Karang Taruna ada? Kalau saya belum aktif. Oh ya. Saya belum aktif. Mulai ini perlu dirupiah. Perlu kita branding ulang. Perlu dirupiah agar jiwa-jiwa Karang Taruna Terus Baris kok ini nggak kaos Karang Taruna yang keren. Bari Ron. Ngomong enak. Saya kami. Jadi gini Mas, emang tadi seperti yang dibilang Mas Budi tadi tentang kayak one man show tadi itu, emang ada juga sih kemarin saya sharing dengan beberapa rekan di Karang Taruna juga bahwa emang sebagai itu one man show seperti itu karena mungkin lupa kita wes kepenaan sudah yang mau landing iki jadi dapat banyak link tapi lupa mewariskan. Jadi ketika ini sudah masa pakainya habis, kadang linknya ini terputus seperti itu. Jadi itu pentingnya relasi tadi Mas. Apalagi Mas, apalagi minum dulu kalau haus. Nah, mungkin dari Instagram mungkin ada pertanyaan yang monggo boleh silahkan. Ini dari Instagram Dipo Ratna Muda ada yang bertanya, gimana rasanya Karang Taruna Dipo Ratna Muda dijadikan acuan bagi Karang Taruna lain dan dianggap sebagai Karang Taruna terbaik? Itu ya jawab Karang Taruna sekarang. Sebenarnya kalau dijadikan acuan atau dijadikan barometer itu sebenarnya kita nggak menganggap bahwa Karang Taruna Dipo Ratna Muda itu hebat dan layak dijadikan barometer. Cuma tadi saya sampaikan di awal, prinsipnya kita melakukan apa yang menjadi tugas fungsi pokok kita. Kemudian kita justru senang ketika banyak yang menganggap atau menilai apa yang kami lakukan dulu atau sekarang di teman-teman Karang Taruna Dipo Ratna Muda itu menginspirasi.
menginspirasi karang-taruna yang lain agar mengikuti jejak dalam berorganisasi. Karena prinsipnya kita di Karang Taruna ini kan terus belajar dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Sehingga kami ucapkan terima kasih bagi seluruh Karang Taruna di Indonesia yang mungkin terinspirasi dari Diporak Anak Muda. Kita mohon doanya semoga kita bisa mempertahankan bisa langgeng, bisa sakinah, kita bisa terus memberikan yang terbaik karena saya yakin banyak di luar sana masih banyak Karang Taruna yang lebih bagus dari Diporak Anak Muda, mungkin belum terekspos saja karena brandingnya tadi kuncinya kan brandingnya Yang penting sombong sih. Urusan paling ini tadi bercanda. Jadi kalau itu tadi dari menurut Mas Budi, kalau menurut saya itu gimana ya? Kalau dikatakan sebagai mungkin tadi teladan itu sebenarnya kalau ada beberapa yang mungkin melaksanakan melakukan program ini megur harap mergo maju misal lomba karang prestasi seperti itu. Jadi kadang yang paling penting itu yang kita masuk, terus nanti prestasi itu mengikuti, katanya seperti itu. Jadi saya sering banget diingatkan oleh senior-senior saya di Karang Diporak Anak Muda, niat mungkin Karang Taruna niat. Niat. Ya karena insya Allah ada pepatah orang Jawa, golek jenang pasti akan mengikuti. Golek jenang itu pasti akan mengikuti. Yang dimaksudkan adalah ketika kita selalu berbuat baik, pasti kita akan mempunyai nama yang baik. Seperti sekarang Diporak Anak Muda mungkin namanya sudah mulai. Saya yakin kemudian itu akan berdampak pada teman-teman yang berhasil. Oh Diporak Anak Muda, dari mana Mas? Diporak Anak Muda, oh ya kerja di tempat saja Mas. Diporak Anak Muda, oh lurah, oh bupati ya. Nah itu kan salah satu efek dari jenang itu bisa kita ibaratkan rezeki, bisa kita ibaratkan pekerjaan, uang dan sebagainya. Itu pepatah orang Jawa atau sesepuh ketika biasanya memberikan kerja. Banyak kuat-kuatnya berarti. luar biasa ya. Tapi sombong malam itu Kuat sih, dari waktu tuh update story ya tuh buat segi mau gitu. malam yang jomblo terselamatkan. Ada lagi mungkin. Ada ini dari Instagram KKN 233. Bagaimana caranya menghadapi tekanan atau masalah dari orang lebih tua, serta bagaimana cara bisa meyakinkan masyarakat luas sehingga bisa jadi seperti sekarang. Konteks apa ini? Tekanan dari yang lebih tua mungkin dalam organisasi kayak ada intervensi dari senior mungkin ya kan, senioritas di dalam organisasi kayak gitu. Jadinya kan mungkin masa bakti sebelumnya tuh masih terlalu intervensi, terus yang sekarang itu kayak mau berkembang itu susah kayak gitu. Rawas. Nah ibaratnya kan keyoman itu Mas. Jadi memang tadi one man show itu pasti ada dimana senioritas ataupun tekanan intervensi yang terstruktur, sistematik dan masif itu pasti ada karena mungkin banyak yang sudah nyaman dalam arti nyaman mendapatkan sesuatu. Kalau secara prinsip sebenarnya saya juga sering berdebat dalam sebuah organisasi, berbeda pendapat dalam sebuah organisasi itu hal yang wajar. Tapi saya mempunyai prinsip bahwa kita boleh berdebat beda pendapat dalam berdiskusi, tapi jangan sampai perbedaan pendapat kita itu menjadi bibit-bibit permusuhan. Dalam arti memang ketika kita berbeda pendapat dalam diskusi, saya waktu itu masih ingat saya berbeda pendapat sampai cem-ceman karena masalah kegiatan gitu. Tapi kemudian kita harus saling legowo. Dalam arti legowo ketika kita lebih muda ya kita memahami kaitan dengan posisi beliau. Kita tetap mewongkir senior kita, tapi juga
kita harus menyampaikan kepada senior apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi posisi kita, harus saling memahami gitu. Ya kemudian yang kita lakukan adalah kita ajak diskusi di luar forum. Dalam arti ketika saya berselisih pendapat sama juga dalam forum, kemudian Mas Yoga masih menganggap ini menjadi isu tatu nanti. Ya, setelah rapat saya temui Mas Yoga, kita ajak diskusi lagi, hati ke hati. Kalau tadi kan mulut ke mulut, ini hati ke hati. Kemudian ya itu sih hal-hal yang pendekatan secara emosional nanti yang kemudian harus kita lakukan agar tekanan-tekanan dari senior-senior atau mungkin orang-orang yang merasa senior itu bisa dilakukan. Itu hal yang wajar, hal yang lumrah dan pasti terjadi. Itu tadi Manusia. sama apa, Mbak? Pertanyaannya sama bagaimana terkait apa kepercayaan? Bagaimana cara bisa meyakinkan masyarakat luas? Masyarakat luas. Jadi ya yang pertama tentu kita menyampaikan program ataupun gagasan kita itu dengan bahasa yang paling sederhana. Jadi kadang kita itu idealis ya. Pemuda itu wajib idealis. Tapi kadang idealis kita itu kalau bahasa saya itu orang nampak lemah. Jadi ketinggian. Idealisnya ketinggian, atau ketika kita mempunyai program itu ketinggian sehingga orang desa itu nggak memahami. Ini moyoworo itu, sehingga kita harus melalui pendekatan, kita nurunkan bahasanya atau ya istilahnya kita sosialisasi kepada masyarakat agar program-program bisa kita laksanakan. Perbedaan atau penolakan itu pasti ada, karena mungkin penolakan itu karena mungkin warga masyarakat belum tahu secara menyeluruh. Lagi jari ini yang tarunanya eret, jari ini, sehingga kita harus kalau bahasa di Karang Taruna itu turun ke bawah. Nah, kita harus say hello ke bawah, kita harus sering diskusi ke teman-teman Karang Taruna yang ada di bawah. Karena kalau secara undang-undang Permensos, secara Permensos itu kan Karang Taruna kan usia 13 sampai 45. Itu warga Karang Taruna. Sehingga itu menjadi kekuatan kita juga dalam menggalang kekuatan organisasi. Nah, levelnya Karang Taruna dari Karang Taruna nasional sampai Karang Taruna di tingkat RT atau Karang Taruna di tingkat jilik. Jejaring itu yang kemudian kita sampaikan itu program kita dari pusat turun dari Karang Taruna desa ke Karang Taruna dusun, Karang Taruna unit. Nah, ada teman-teman yang juga membantu mensosialisasikan di wilayahnya. Insya Allah nanti akan ada penolakan enggak akan diterima. Pendekatan kunci. Awang-awang Kalau nyerahi calon moro tuh jangan agresif. step by step. Nah, Ada lagi Mbak? Ada Mas, ini dari IG KKN 233 juga. Bagaimana tipsnya supaya Karang Taruna bisa menjadi juara nasional seperti di Poratna Muda? wah penjuara nih. Mau nyanyi juara. Kayaknya juara ini. Saya yang selalu saya sampaikan ke teman-teman moto niat. Ditata dulu niat kita bahwa saya sampai marah ke teman-teman Karang Taruna. Saya lupa periode yang berapa. Niat teman-teman itu jangan mencari juara. Tadi prinsipnya boleh jenang itu akan menurun. Kita berbuat apa yang menjadi tugas tupoksi kita aja. Karena kan prinsip dari lomba itu kan pasti ada parameter-parameter, ada instrumen. Instrumen itu tentu sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing Karang Taruna. Ketika tugas dan fungsi itu nggak kita lakukan, nggak kita penuhi, lebih ini juara. Sehingga yang pertama menurut saya pastikan teman-teman Karang Taruna itu memahami tentang Permensos atau tugas fungsi dari Karang Taruna, sehingga Karang Taruna mau dibawa kemana itu tahu. Jangan sampai poin yang terpenting dalam Karang Taruna itu kan kesejahteraan, bagaimana memberikan manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai kita hanya tertitik fokus dalam kegiatan kesenian terus dalam hal jalan sehat dan hutan terus lebih ada juara ketika fungsi-fungsi yang lain ya kita penuhi. Itu yang pertama, kita harus memahami apa yang jadi tugas fungsi pokok kita, kemudian
itu kita turunkan dalam program-program kita. Yang selanjutnya adalah semua yang kita lakukan program-program yang sudah sesuai tugas dan fungsi tadi terdokumentasikan, terarsipkan, teradministrasikan dengan baik. Karena dalam penjurian, pengalaman kemarin dalam penjurian itu nggak bisa kita ngomong sampai berbusa, tidak ada bukti dokumentasi, bukti secara administrasi. Undangan 1 lembar itu dicek. Ini undangan sinkron sama notulen enggak? Notulen nanti daftar hadir ada enggak? Sampai seperti itu. Sehingga itu yang biasanya terlena, kita itu terlena. Rapat terus tapi rapat menjadi daftar hadir. Karena parameter atau instrumen-instrumen lomba ada seperti itu. Kemudian dokumentasi itu juga yang penting. Jangan sampai nanti kita sulapan, wes sulapan buku nih, salah bisi, disamping kopi. Dan kita pakai Terus itu saya notoniat sedikit bahwa jangan punya anggapan kita ingin berprestasi nasional, tapi bagaimana kita berprestasi di hati masyarakat kita, berprestasi di desa kita dengan memberikan program-program yang mempunyai arti bagi mereka. Buat apa kita punya program segudang tapi tidak ada yang memberikan manfaat di wilayah itu? Buat nek. SPM kira kita masuk ke Mas. bukan mas itu sampai selalu nonton niat gitu. Niat Mas, niat. Penting Mas. Nah makanya ini Udah, ada lagi? Ada lagi enggak? Belum. Belum. Ada, belum. Yang di Purana? Belum ada. Belum ada juga. Jangan-jangan kan yang lihat Ada. Ada. Mungkin yang merasa kenal dengan saya, biasa saya. Oh iya, mungkin kalau ada yang kebetulan followersnya Bapak Mas Biki Rahmat, mungkin kalau nggak mau ngetik di situ langsung WA Mas Biki atau VN. DM. Belum ya Mbak ya? Belum ada. oke. Terus kita masuk lagi mas. Apa mas? Tentang apa? Saat ini ya loh, maksudnya di masa pandemi ini untuk gimana sih ya? Kalau kita bicara tadi kayak tugas pokok dan fungsi ya mas. Iya. Tugas pokok dan fungsi itu jadi mungkin kita juga masih banyak yang belum paham tugas pokok dan fungsi dari Karang Taruna itu seperti Iya. apa. Mungkin Mas Buki bisa membantu memberi pencerahan terkait itu. Setahu saya itu cuman ngewangi Pak Lurah. Ini ngewangi Pak Lurah, ngatasi masalah sing ono nang Gosari gitu. Nah, aku seperti itu, tapi mungkin bisa dibantu lebih detail nanti. Oke. Jadi kaitan dengan apa yang menjadi tugas fungsi kita waktu kita lomba Karang Taruna adalah Permensos nomor 77 tahun 2009 atau 2009 atau 2008. iya itu. Kemudian diperbarui di Permensos nomor 25 tahun 2019. Tapi secara garis besar di situ tertuang yang pertama tentu tugas pokok dari Karang Taruna adalah membantu pemerintah desa dalam menanggulangi berbagai macam permasalahan kesejahteraan terutama generasi muda. Itu yang menjadi tugas pokok. Kemudian di breakdown lagi menjadi fungsi-fungsinya. Nah, fungsinya kalau dulu itu setidaknya ada di rekreasi olahraga, kemudian ekonomi produktif, usaha kesejahteraan sosial, setara itu. Kemudian di Permensos nomor 25 tahun 2019 ini dijabarkan lagi dan lebih spesifik. Ada fungsi Karang Taruna sebagai mediasi, ada fungsi Karang Taruna sebagai peningkatan kreativitasan generasi muda. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa dibaca lebih detail di Permensos nomor 25 tahun 2019. Di situ tertuang apa yang harus kita lakukan. Ketika teman-teman ini menjadi Karang Taruna berprestasi tingkat nasional tadi, ya pahami itu dulu. Nah, kalau ada lomba Karang Taruna berprestasi tingkat dunia, ya pahami itu dulu. Undang Bapak Mas Biki Rahmat. Wah, ini Nanti bayar ya. Ya, di senior-senior itu sebenarnya banyak aktivis-aktivis Karang Taruna di Kabupaten Bandung. Karena memang kalau dikatakan parameter tadi ya, di parameter itu ada di Jogja.
Kalau saya menggambarkan itu ada di Jogja, setidaknya 2009 Sari, kemudian 2012 itu Karang Taruna nasionalnya Singosareng tahun 8. 2013 itu Sri Mulyo, kemudian 2016 yang lain ya juara 2, juara 3, juara 5, kalau yang juara 1. Lalu sekali lagi hat-trick. Peralat maju. Sekarang kita udah nggak boleh maju sekarang. Jadi yang belum juara masih ada peluang lebar. Kita ikut malah nggak juara. Iya, juara semuanya apa? Iya, apa ya sama yang Bahaya, mending nggak usah ikut gitu. menang biasa kalah di sini. Nah, makanya mas. Alhamdulillah orang melu gimana sih? Sorry, betul. Nah, Iya, iya. Walah, balik lagi mas, impact di masyarakat dulu mas. Ya toh, buat apa toh kita nama besar penyandang Karang Taruna berprestasi, tapi kalau untuk saat ini nggak ada impact di masyarakat, insya Allah kita berbenah fokus untuk bermanfaat bagi masyarakat. Nah, terutama di pandemi ini banyak sekali ladang-ladang baik yang disediakan atau celah-celah untuk keaktifan generasi muda, terutama Karang Taruna. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, itu tadi nyambung ke efektivitas di masa pandemi tadi ya. Bagaimana kita bisa mengambil peran sesuai dengan tugas fungsi kita agar bisa memberikan manfaat untuk wilayah kita. Nah, pandemi ini kan kita nggak tahu kapan berakhir, sehingga butuh gotong royong, butuh cancur tali wondo, butuh biologis kontrol balis untuk bersama-sama memerangi pandemi COVID-19. Mulai dari agen 3M, mengubur, 5M, 5M. besar dari 5M. Udah, seperti yang kita bahas kemarin mas, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya toh. Siap. Menghindari kerumunan, makanya kita daring toh. Betul sekali. Memberi kabar. Saya mas mau beri kabar sama mas. Nah itu paling orang ini nak memberi kabar juga ngabari wong tua nih mah. Iya, toh. Aku kan aku mau sih. Bu skripsi kurang dadi. Ini buku wae. Iya. Jangan ditiru tapi lakukan. Menarik mas. Itu mas. Terkait apa? Mas, ini dapat salam dari Sinar Tanjung Official. Salam rindu dari Tulungagung. Wah, Ini untuk siapa ini? Tipo. bukan Waalaikumsalam, salam sehat untuk kita semua. Senatan. Oh tolong aku. bulan tahun berapa ya itu? Kayak mas Duki yang masih. Jadi kita itu sering dikunjungi, tapi lupa nggak mengunjungi. Jadi kita itu kurang pergaulan gitu. Dikunjungi terus, tapi nggak pernah melakukan banding gitu. Nah, mungkin besok bisa dianggarkan. Kesempatan ngobrol. Pernah saya pertama kita anggarkan setelah dibanding di Bandung yang juara nasional tahun 2018. Tapi setelah itu malah nggak aktif garapannya, karena ini ngulang-ngulangi adat. Sebelumnya itu nggak pernah berkunjung. Jadi emang alhamdulillah mas, mungkin ada mungkin di Korana Muda ini sedikit mendapat kepercayaan dari teman-teman Karang Taruna lain, bahwasanya ada rekan-rekan dari beberapa Karang Taruna yang berkunjung, contohnya ini saja dari Karang Taruna pengurus kota Balikpapan. Terus untuk di lemari yang selatan itu ada dari Sulawesi, yaitu Papua sudah pernah ada. Pernah ini lupa. Nah, itu. Alhamdulillah, mungkin semoga teman-teman yang pernah berkunjung ke di Korana Muda tidak kecewa ya. Alhamdulillah. Tapi kemarin ini mas, alhamdulillah kan teman yang berkunjung itu kan kebetulan saya ada di bagian humas mas. Terus teman-teman yang berkunjung itu kan sebelum masuk maksudnya berkunjung ke Dipo kan berhubungan dulu dengan saya. Alhamdulillah komunikasi masih berjalan dan kemarin sempat berkomunikasi juga. Alhamdulillah mas, kami maksudnya berkembang maksudnya. Alhamdulillah teman-teman yang berkunjung dari sini itu sharing ke sini bukan
bukan maksudnya bukan untuk ilmu, tapi di sini kita belajar bareng. Masalahnya gimana ya Mas, kalau kita berbicara tentang karakter, nah kita berbicara tentang ini organisasi di desa itu kan kita ini ada di desa yang berbeda, mungkin struktur dari desanya juga berbeda, maksudnya maksudnya kayak mungkin SDM, terus apa ya, sumber daya alamnya juga beda. Jadi yang kita sampaikan itu adalah apa yang terjadi di Gosari. Mungkin untuk teman-teman yang berkunjung itu kan ada pengembangan-pengembangan untuk disesuaikan dengan apa yang ada di desanya, seperti itu. Ada lagi? Ada pertanyaan Mbak? Belum ada. Oh belum. Di KKN juga belum ada. Belum ada. Oke. Ada yang nonton tapi? Ada. Alhamdulillah. Terus kalau untuk kesibukan ya, tadi kita bahas tentang Mas Duki saat ini yang menjabat sebagai lurah desa. Jadi mungkin kita bertanya, mungkin perbedaannya itu seperti apa sih? Mungkin kan dulu di Karang Taruna itu seperti ini, misal pernah menjabat ketua Karang Taruna, terus sekarang menjabat jadi lurah desa itu jadi kayak naik jabatan. enggak ini Mas, saya malah ingin tahunya kayak gini, peranan organisasi, pentingnya kita berorganisasi itu menurut Mas Duki itu seperti apa? Sedikit meluruskan dulu ya. Sekarang itu kan namanya kalurahan. Oh iya, Desa. betul. Ya. Maaf lupa Mas. Ada yang undang keistimewaan, sekarang desa itu menjadi kalurahan, kecamatan menjadi kamanewon. Sekaligus sosialisasi itu. Ya. Jadi saya sangat merasakan sekali kaitan dengan pernah berkecimpung di Karang Taruna, kemudian duduk di bangku pemerintahan, itu sangat-sangat sekali terasa. Terutama mungkin secara public speaking ya, walaupun saya belum bagus, tapi setidaknya sharing kemudian menyelesaikan permasalahan itu kita dapatkan di organisasi. Pasti terlihat sekali antara pemimpin ataupun pimpinan itu yang mengenyam organisasi maupun tidak, itu pasti terlihat sekali, baik dari sisi pendekatan secara warga, kemudian dari sisi tadi komunikasi, dari sisi relasi terutama, itu paling penting sekali. Karena alhamdulillah dengan kemarin berkecimpung di Karang Taruna itu relasi-relasi yang kami peroleh atau kami bertemu di Karang Taruna itu masih mempunyai manfaat di pemerintahan ya. Ketika kita ada kendala sesuatu, mungkin permasalahan di dinas mungkin. Karena dulu kenalnya saya di Karang Taruna, kemudian saya menjabat menjadi lurah sekarang, masih ada korelasinya gitu. Nah, hal ini yang mungkin pengalaman penting juga, yang kenapa teman-teman generasi muda itu harus ikut di organisasi agar kita juga lebih matang sebelum nanti terjun. Kemudian sebelum bekerja juga saya harapkan agar teman-teman itu bisa aktif dulu di organisasi. Karena kapan lagi itu kita mendapatkan pengalaman yang gratis ketika tidak di organisasi. Karena penting sekali sebuah organisasi itu untuk generasi muda terutama untuk mengambil kebijakan, berpikir itu kan enggak, kalau kita ratau serawung, ratau mau komunikasi, roti-roti ketemu kan pabrik. Yaitu alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat sekali, dan saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah mengizinkan saya. Yang belum, ayo. Oke. Mas, ini ada yang nanyain dari Instagram Diporatna Muda. Ya. Tip dan trik supaya kekompakan Karang Taruna tetap terjaga. Wah, tips dan trik menjaga kekompakan. Tips and trick bayar kali ya. Gratis lagi. Untung ini dicatat nih. Yang isi kurang lengkap besok undang. Nanti rekeningnya ada di bawah. Ya. Jadi kaitan dengan kekompakan tadi, tentu itu muncul ketika kita bisa atau kita sering ngumpul, kita sering diskusi, sehingga pengalaman-pengalaman yang kami pernah lakukan adalah
organisasi atau berada di Karang Taruna itu tidak hanya sebatas dalam urusan rapat saja, tapi di luar itu kita tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita di organisasi mungkin kita membahas tentang kegiatan-kegiatan di Karang Taruna. Selain itu kita juga harus tadi ngobrol hati ke hati. Caranya apa? Kita nongkrong bareng, ngopi-ngopi bareng, kongko bareng. Itu hal-hal yang sederhana yang bisa meningkatkan kekompakan kita. Kalau kita mau ketemu aja nggak tahu bagaimana kita bisa kompak gitu. Jadi minimal yang mendasar adalah kita sering ketemu, kita sering kumpul. Karena istilahnya kan dari mata turun ke hati. Dari kita ketemu, kemudian kita diskusi, kita nyambung, pasti dalam ngobrol-ngobrol seperti ini muncul ide, gagasan-gagasan yang muncul. Hingga kenapa tadi saya sampaikan lebih mengena rapat itu ya kita tatap muka. Walaupun sekarang bisa Zoom meeting, masih di saat pandemi, tapi kita bisa tetap ketemu dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita menganggap Karang Taruna ini adalah keluarga besar atau rumah yang besar, sehingga apa yang ketika saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang ada di Karang Taruna mengalami masalah, ya kita harus di sana, kita ajak, kita sharing di sana, sehingga ketika ada yang sakit lah contoh, kita yang menjemput sana, hingga urusan di Karang Taruna tidak hanya sebatas nanti ya rapat, masalah program, nanti di luar itu, bahkan banyak juga mereka tadi mendapatkan jodoh di Karang Taruna gitu. Jadi selain mencari ilmu, mencari jodoh itu juga bisa di Karang Taruna. Dewi. Dewi banget. Optimis ya, optimis. Ya seperti itu lah. Nah, ya intinya kalau mungkin tips bagi teman-teman Karang Taruna yang masih baru atau masih baru kumpul aja, ya agendain sesering mungkin ketemu, baik itu nanti futsal, hanya ngobrol bareng, ngopi bareng, itu sesering mungkin itu diagendakan ketemu. Setelah itu nanti kita akan tahu loh, pola pendekatan yang paling enak itu seperti apa. Jadi mungkin itu tadi semoga bisa terjawab. Apakah ada lagi? Kalau kurang pas nanti hubungi nomor di bawah ini. Ada lagi Mas dari IG Diporana Muda ditujukan untuk Bapak Mas Duki. Pertanyaannya adalah apa ada niatan Pak Mas Duki untuk menjabat sebagai bupati? Bahaya ini. Artis sponsori Itu dari siapa, Mbak? Dari siapa? ya, Mbak? Dari siapa? Dari siapa? Dari Riza. Oke. Ini mungkin yang konstituen nih ya. Oke. Jadi prinsip saya itu adalah hidup saya itu bermanfaat untuk orang. Saya nggak mempunyai cita-cita dalam jabatan tertentu. Menjadi lurah itu saya nggak punya pengarep-arep, nggak punya cita-cita. Karena jabatan lurah, bupati, DPR itu adalah bagian ikhtiar kita untuk membuat kebaikan. Sehingga itu bukan tujuan. Bupati, DPR, lurah itu bukan tujuan, tapi hanya bagian dari proses berbuat baik. Sehingga doa saya adalah semoga hidup saya itu diberikan umur yang panjang, manfaat dan berkah. Dalam arti manfaat buat apa? Kita duduk di satu posisi, satu jabatan, tapi tidak memberikan manfaat, tapi malah membuat-buat nih, jalur nih. Sehingga doakan saja, semoga saya istiqomah untuk terus berbuat baik, entah apapun posisinya, mau di DPR, mau di bupati, wakil bupati, jadi RT, di RW. Doakan saja semoga bermanfaat. Sekali lagi itu bukan tujuan, tapi itu adalah menjadi bagian untuk berbuat baik. Jadi itu tadi bukan tujuannya ya Mas ya. Ini dalani. Saya udah beres itu manfaat. Mantap. Ini yo nek dine kesempatan yo mesti gelem to yo Mas. Oh, saya ora gelem. Enggak nolak. Kesempatan ya. Bahaya, bahaya. Lah, nyusun visi dan misi masuk daftar lurah. Lucu. Ada lagi? Monggo. Belum Di ada. IG-nya Pak Mas Duki.
Belum ada. Belum juga. Oke. Nggak ada yang nonton jangan. Ada yang nonton 3. Oh, 3K itu 3K. Masih bingung, mungkin masih menyiapkan pertanyaan apa sih ini, mungkin tips dan trik udah diulas bisa gitu. Bahaya. Kalau kita bahas tadi tentang Karang Taruna ya Mas. Jadi Mungkin gini Mas, mensiasati untuk orang-orang yang kayak apatis gitu, nggak peduli tentang organisasi sosial kayak gitu. Mungkin terutama yang dihadapi oleh generasi muda, kadang yang cah nom ya Mas, cah nom ini kalau wah ngopo to melu rono wis ora dibayar, ora anu gitu, mending anu mungkin gawe ngegame mabar. Nah, untuk hal-hal untuk kita pendekatan untuk teman-teman yang seperti itu mungkin ada tips dan triknya. Dirupiah dulu. Enggak, jadi mungkin mereka itu tidak tertarik, satu karena mereka tidak tahu apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Sehingga mungkin mereka tahu kegiatan kita itu hanya sebatas jari ini, hanya sebatas biasanya Karang Taruna itu seperti ini. Nah, sehingga kalau menurut saya ya tadi kita dekati, kita kaji, kita lihat apa yang menjadi kesenangan dia. Jadi saya yakin kesenangannya Mas Yoga, kesenangan saya, kesenangan Mbak Ed, kesenangan yang lain itu pasti beda-beda. Banyak cara, banyak cerita mereka itu masuk ke Karang Taruna. Mungkin Mas Yoga tertarik di Karang Taruna karena senang ngumpul-ngumpul, hobinya ngobrol. Ada yang senang Karang Taruna karena nanti bisa pengalaman. Pengen masuk Karang Taruna karena keren aja. Itu ada seperti itu. Sehingga yang pertama tentu adalah kita terus mensosialisasikan, kita terus menyampaikan hal-hal baik agar mereka nanti tahu dan mau untuk terjadi di Karang Taruna. Saya masih ingat dulu bahwa ada orang tua yang mendaftarkan anaknya itu untuk ikut Karang Taruna di Porakna Muda. Ada seperti itu. Dan ada beberapa Karang Taruna di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan fit and proper test. Jadi seleksi Karang Taruna. Jadi saya masih ikan karena organisasi sosial kamu ini nyorek. Cerita sama saya masih. Ya prinsipnya adalah kita ingin bahwa teman-teman yang tergabung di Karang Taruna kita adalah mereka-mereka yang qualified. Kalau saya enggak, kalau saya pengangguran itu sebuah potensi yang paling bagus. Dalam arti apa? Jangan menganggap sebuah teman-teman yang nganggur itu nggak punya kalian. Mungkin dia inilah yang bisa membesarkan nama Karang Taruna. Karena kadang kegiatan Karang Taruna itu kan jam siang dan sebagainya. Kita butuh pengangguran. Gitu. Pengangguran adalah potensi. Kalau yang PNKS itu jomblo. Rentan termarginalkan. Aduh, jahatnya dunia ini. Apa Mbak? Ini ada pertanyaan dari IG Bapak Mas Duki. Pertanyaannya, apa momen paling berkesan ketika menjadi ketua Karang Taruna? Kesan apa ya? Banyak ya. Tadi salah satunya momen berkesan, saya MC ketua Karang Taruna diputus. Itu momen berkesan. Kemudian momen yang itu jadi MC Gerbek Selarong Festival Band. Bandnya itu ada 20-an kalau nggak salah. Saya MC waktu itu sama satu KKN dari BM kalau nggak salah. MC pertama kali itu berkesannya adalah partner MC saya itu pingsan. Karena grogi atau apa banyak yang pingsan itu, waduh ini bagaimana? Nah gantinya tak ajak TikTok kan nggak nyambung. Nah, terus itu kan saya nggak respon HP loh karena panik gitu lah, ternyata lagi break yang sini manggung lihat HP ini malam minggu mana? Wah, yes, keren. Wah ini menarik. Katanya lu weekend. Weekend itu menurut saya satu mungkin kalau orang sekarang ya lebih mendahului. Tapi jadi MC kapan meneng festival seperti ini, bukan menyampingkan tapi ada prioritas. Itu yang paling penting juga, ada prioritas, kita menentukan pilihan itu ada pertimbangannya prioritas. Bukannya tidak penting tapi prioritasnya.
Kemudian berkesan lain, saya bisa ketemu Bu Menteri, saya bisa ke Jakarta, ketemu orang-orang besar, ke Palangkaraya, ketemu orang-orang besar, itu ya Karang Taruna. Saya bisa seperti ini, saya mengakui karena Karang Taruna. Sangat berpengaruh berarti Pak, ke Karang Taruna bagi Pak Mas Duki Iya. sendiri. Hidup saya, menurut saya itu orang yang beruntung. Saya menganggap diri saya itu beruntung bisa mengenal Karang Taruna dan menjadi bagian dari Karang Taruna. Saya juga. Benar Mas, tanpa Karang Taruna Nggak dapat Karang Taruna. saya nggak di sini juga. Oh iya, betul sekali. Sementara saya juga nggak di sini kan. Nggak ketemu sama sampai Berarti kan kita masuk Kan belum. Kenapa Mbak? ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sosial media. Dapat salam Aditya Karya Mahatma Yuda. Salam Aditya Karya Mahatma Yuda. Dari Mas, Mbak atau siapa ini? Dari Mas Arianto. Oh, yang mana? Ada kan di teman-teman kalian? Belum ada. Oke. Kita 10 menit lagi. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung, atau mungkin ada teman-teman pendengar radio Mas Rizky misal ada pertanyaan bisa disampaikan. Kita tunggu 10 menit. Nanti kalau 10 menit nggak ada pertanyaan kita akhiri. Oke, kita bahas. Mas Rizky, Halo saudara, ada pertanyaan kan dari teman-teman di radio? sementara belum ada. Oke Mas Rizky, nanti misal ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Iya, siap. Siap. Kita ini tadi udah habis bahas tentang berkesan ya. Iya. Nah, kita bahas yang tidak menyenangkan di Karang Taruna. Ada enggak gitu? Apa ya? Tidak menyenangkan. Karena saya happy terus ya. Wah. Kalau hal seperti itu kadang ya bumbu-bumbu organisasi lah. Dalam arti ketika kita tadi marahan, kemudian berbeda prinsip sampai tatu tadi itu hanya bagian dari dinamika organisasi. Kalau sampai tidak berkesan itu apa ya? Oh, tapi entah itu berkesan atau enggak sih. Dalam arti itu awal kita punya ambulan, kita ada orang sakit yang kemudian kita advokasi, kita antar ke ambulan, dan setelah itu orangnya meninggal. Itu yang menurut saya ini kok nyari ambulan tapi kok nggak happy ending gitu, nggak sembuh gitu loh. Menurut saya itu tahap bagian. Ya itu sih yang menurut saya kayak kita advokasinya nggak bisa maksimal. Harusnya kan inginnya kita sembuh loh. Karena waktu itu kita masih ingat kita ngelobi keluarganya untuk meyakinkan bahwa ini insya Allah nanti bisa sehat, bisa sembuh simbahnya gitu. Ayolah mau kita ajak berubah gitu. Tapi ternyata memang Tuhan berkehendak lain. Tuhan lebih sayang beliau untuk pulang lebih jauh. Semoga amal ibadah beliau diterima. Terus melawatilah Mbak. Itu sih yang menurut saya kenapa waktu itu enggak gitu lah. Masih ganjel dikit ya. Ini ada harapan. Ada harapan nih. Alhamdulillah ada harapan ya Allah. Setelah sekian lama nggak ada harapan, kita dibuka pintu hatinya. Harapannya semoga Karang Taruna semakin sukses dan Amin. Gosari semakin maju. Amin. Terima kasih atas doa baiknya. Terus kita masuk lagi sambil nunggu pertanyaan, kita tadi bahas ambulan. Wah itu kan pertanyaan gitu ya saya tuh. Kemarin itu sempat ada beberapa pertanyaan juga terkait piye toh, gimana tuh kok
Dipo itu bisa punya 2 ambulan itu dulu ceritanya gimana. Nah itu ada lagi yang tanya itu juga di IG itu Mas, kalau ketemu terus Mas ngobrol langsung itu ketemu itu ya saya menceritakan masih berdasarkan jari ini. Ya, saya menceritakan berdasarkan jari ini itu yang saya dengar itu. Ya. Nah ini mumpung ada yang bersangkutan mungkin bisa langsung dijawab. Oke. Cari jawabannya. Pasti. Cari ketupat. Oke, jadi kalau flashback ke belakang sekitar tahun 2009 tahun 2010 kami dan teman-teman Karang Taruna Diporana Muda itu pernah punya mitra itu namanya Yayasan Hafal yang bergerak di anak jalanan, panti yang bergerak di anak jalanan, kemudian disabilitas, ya panti sosial lah intinya. Waktu itu kita tiap hari Minggu itu ngajar Iqra, ngajar ngaji di sana tiap hari Minggu. 2010 atau 2009 saya lupa masih. Itu kemudian kita menjadi mitra lama, kemudian kita sering komunikasi. Ternyata dia sukses, kita enggak. Sukses, dia punya aset banyak, kita enggak. Kemudian tadi nyambung di yang awal tadi, kita ingin mempunyai kegiatan yang sederhana tapi bermakna. Kita pinjam mobil tadi, kemudian kita upload di media sosial kita, bukan hanya kita riak, tapi ini menjadi bagian mendokumentasikan kegiatan kita agar masyarakat yang belum tahu kemudian ikut berpartisipasi dan ikut terinspirasi. Nah, kemudian mitra kita tadi, Panti Hafalan tadi melihat kegiatan kita yang berlangsung secara kontinu itu, istiqomah. Kemudian melihat waktu itu, kemudian karena waktu pergantian pengurus itu kan semua mitra-mitra atau semua jejaring kerjasama di waktu pendahulu saya, Mas Asik maupun Mas Nurpolis itu kita ambil alih semua, kita chatting semua dengan harapan kita bisa menyambung silaturahim di pergantian pengurus ini. Kemudian salah satunya yang kita chat adalah Hafara tadi. Kemudian beliau melihat kegiatan-kegiatan kita di media sosial dan waktu itu kita langsung hubungi, Mas Duki, dia butuh mobil Oppo. Loh, apa Pak? Besok datang ke panti. Siap. Tak kira ya mau ngapa gitu kan? Kok butuh mobil Oppo sampai sana? FPV belum murah. Loh, apa ini? Mas, itu orang FPV nganggur doa itu. Lalu itu apa itu? Biasa Karang Taruna gitu. Yang penting nitip logo itu jangan hilang. Ya siap. Terus waktu itu saya entah bisa nyopir atau belum, kemudian ganti hari kalau nggak salah kesana lagi rencana mau kita buat emoji kan, emoji penggunaan mobil itu. Kemudian kesana, Mas masih ada TV ya, Avanza lah ya. Boleh aja saya mau dipakai aja. Kegiatan Karang Taruna, kita senang banget. Pokoknya nitipnya untuk kegiatan sosial jangan dilepas nih logo. Ada satu logo pantinya sama sedekah rombongan nggak biasa. Nah, kemudian kita branding Karang Taruna, kita makin eksis ya. Sebelum seperti sekarang, dalam sebelum seperti sekarang, zaman waktu itu belum banyak ambulan seperti sekarang. Sekarang kan organisasi sosial sudah banyak punya ambulan nih. Kayak gitu apa, UBZIS itu sudah punya ambulan sekarang. Dulu ya kita. Jadi sekarang itu teman-teman baru senang-senangnya nyopir ambulan, kita udah dari dulu gitu. Kita dari dulu nyopir ambulan gitu. Sehingga itu cerita ambulan yang pertama, dan alhamdulillah kita lakukan secara kontinu. Waktu itu kita diundang lagi. Mas, ini BPKB mobilnya gimana Mas? Kita melihat keistiqomahan teman-teman Karang Taruna merawat dan melakukan kegiatan sosial ini. Mobilnya sekarang milik Karang Taruna Diporana Muda. Alhamdulillah bisa 3 DP Nah, kemudian itu mobil ambulan yang pertama. Mobil ambulan yang kedua itu malah justru masuk akal, Mas. Nggak masuk akalnya gini. Teman-teman, waktu itu Mas Edit, Mas Kain, kalau siapa? 3 orang malam-malam ngurusin antena radio Diporana Muda. Karena rusak, malam-malam diantar ke bengkelnya sampai jam 12 atau setengah 12 malam posisi hujan, berteduh di angkringan.
berteduh di angkringan, di sana ngobrol tentang permasalahan dinamika ambulan. Ini ambulannya masalah mewah, permasalahan kita itu ambulannya nggak bisa buat orang yang tidur, hanya duduk gitu kan, ya apa saya gitu. Dan yang punya angkringan itu ngobrol, Mas dari mana? Dari radio Pak, dari kantornya di Barat Muda gitu. Gak tahu Pak, stop Facebook. Oh ini fungsinya mendokumentasikan kegiatan. Dari Facebook saya memantau kegiatannya jenengan, Pak. Gimana kegiatan sekarang kita sharing? Oh kegiatan sampai kita bercerita bahwa ketika ada pasien yang nggak bisa duduk, kita menolak itu. Dia langsung itu saya punya traffic satu kalau mau digunakan hanya karena ngiyup bengi-bengi ngiyup bengi-bengi ya nang angkringan yang itu udah tutup delay di situ ada yang punya kita sharing tahu kegiatan kita karena di Facebook kemudian memberikan ambulan secara langsung. Wah Gusti Allah itu sugih. Gusti Allah itu ketika kita berbuat baik, saya masih ingat ketika di Hafara tadi kita sharing karena kegiatannya apa ya kita cerita macam-macam terus saya pengen dilakoni apa saya waktu itu masih ingat saya cerita kalau di Losari itu masih banyak rumah tidak layak huni. Kemudian beliau menyampaikan satu kata yang masih saya ingat dari tadi, Gusti Allah itu sugih. Kayaknya anak truk nih alat tak belum musuhi barang-barang memikirkan dalam arti hitung-hitungan secara kalkulasi penting tapi nggak usah memikirkan oleh apa nanti kita dapat apa kemudian hingkup ya terlalu banyak menimba ketika kita niat baik ya udah lakukan aja insya Allah nanti banyak jalan berbuat ya tapi yang belum kita tadi nggak punya ambulan punya mobil kemudian yang tadinya itu nggak punya ambulan untuk bisa tidur karena hujan kita ngiyup Gusti Allah menaik jalan. Kita ingin bedah rumah, nggak punya uang, Gusti Allah menaik jalan bedah rumah. Karena apa? Karena niat kita. Karena ya, saya pengen dari apik orang ya Allah. Mungkin ada Saya tak baru. Tidak ada. Oh nggak ada ya Tidak ada. di IG-nya Pak Mas Bibi. Tidak ada semua Oke. di berbagai- Penontonnya juga nggak ada. Ada. Mungkin udah jam 9:30 ya. Sudah kurang lebih berapa? 1,5 jam Mas. 1,5 jam mungkin. Jika masih ada teman-teman yang masih bergabung, masih mendengarkan di radio ataupun masih mantau di IG, mungkin akan kita cukupkan untuk sampai sekarang ya. Mungkin nanti kalau masih ada request untuk pengen ngobrol lagi sama Mas Bibi untuk sesi kedua, monggo nanti langsung di DM di Instagram atau di IG-nya KKN IT UMY. Mungkin nanti akan kita adakan sesi kedua atau sesi selanjutnya atau mau request narasumbernya siapa nanti monggo. Ada ini Mas yang request gembrong kapan dadek ke? Aduh bahaya. Ini pasti. Bisa kayaknya perlu kita request kan dosen itu kan ada Mas Doni X17 itu. Kemudian Mas Galang pembalap Yamaha. Itu ya Galandra itu orang Bosari. Ada beberapa talent muda yang mungkin bisa perlu kita ajak di sini. Ngobam lagi. Tak paling gitu. Ngobrol bareng Mas Duki gitu. Baik. Nanti monggo langsung di DM saja atau mungkin malu untuk komen di situ bisa menghubungi Mas Rizky di radio atau saya atau langsung ke Pak Lurah juga boleh atau ke Mas Irwan ya. Oke, siap. Mungkin untuk sesi ngobati pada malam hari ini kita cukupkan ya Mas ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah mendengarkan di radio. Semoga sehat selalu, tetap jaga ya, Protokol kesehatan. patuhi protokol kesehatan yang paling penting itu. Mas Irfan mungkin ada yang mau disampaikan untuk sebelum nanti pamukasnya dari Pak Lurah. Oh ya. Terima kasih ya untuk penonton dan pendengar setia dari radio Diporatna Muda 107,7 FM. Nah, mungkin penutup ada quote mungkin ya dari atau apa ya?
kuat ya mas. Iya, kuat. Sudah terlalu banyak. Yang terakhir, pamungkas biasanya sudah disiapkan biasanya. Enggak, selalu ini saya sampaikan ketika sharing diskusi, karena tipikal pemuda itu ada dua, satu berperan, satu baperan, tinggal kita memilih mana. Secara prinsip bahwa pemuda itu ada harapan pemudi, pemuda-pemudi itu harapan desa, sehingga kapan lagi kita membangun desa, kapan lagi kita berbuat baik, kapan lagi kita bisa memberikan arti pada masyarakat, kalau tidak melalui Karangtaruna. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Salam sehat untuk kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yuda. Salam Aditya Karya Mahatma Yuda. Asik, close.